Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya, yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam kajian Asmaul Husna setiap hari Rabu. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini bisa sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah melanjutkan kajian sebelumnya ya. Pada hari ini kajian Asmaul Husna kita akan membahas materi Al-Quddus, yaitu Allah yang Maha Suci. Dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang artinya, aku menyuruhmu membaca subhanallah wa bihamdihi. Sesungguhnya dia adalah doa seluruh makhluk, tasbih semua makhluk, dan dengannya para makhluk mendapatkan rezeki. Allah adalah zat yang maha kuasa, penggenggam alam semesta. Betapapun Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam kekuasaan, akan tetapi Dia maha suci dari sifat kezaliman, kelemahan, dan ketiadasempurnaan. Maha suci Allah yang tidak tersentuh dari sisi manapun kekurangannya ya. Subhanallah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha sempurna, sempurna dari sisi zatnya, kemudian sempurna dari sifat-sifatnya yang maha sempurna, kemudian sempurna juga perbuatannya ya. Allah memiliki 99 nama-nama yang indah ya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kesempurnaannya ya. Kemudian Allah menciptakan manusia pun dalam keadaan yang sempurna. Allah menciptakan pepohonan dengan sangat sempurna. Allah menciptakan binatang-binatang dengan sangat sempurna. Allah menciptakan air dengan sangat sempurna. Allah menciptakan udara dengan sangat sempurna. Ya, kemudian Allah juga memberikan ruh kepada kita manusia ya. Kemudian kepada segala makhluk hidup ya. Walaupun manusia bisa membuat karya-karya yang menyerupai apa yang diciptakan Allah, tapi tetap saja tidak bisa membuat sesempurna yang Allah ciptakan. Contohnya ya, ketika membuat misalnya robot ya, tapi manusia tidak bisa meniupkan ruh kepada robot itu gitu ya. Jadi hanya Allah yang bisa meniupkan ruh kepada makhluk gitu ya, kepada kita manusia ya. Hanya Allah yang bisa menciptakan ruh gitu ya. Manusia walaupun bisa membuat ciptaan-ciptaannya ya yang menyerupai ciptaan Allah gitu ya. Contoh saja robot atau boneka yang diciptakan oleh manusia yang menyerupai manusia ya. Mungkin dari segi matanya, dari segi hidungnya itu mirip sekali gitu ya. Banyak sekali kita melihat ya manusia membuat bentuk atau ya menyerupai bentuk manusia ya. Bahkan mirip dengan orang-orang yang terkenal misalnya ya.
tapi tidak bisa membuat bentukan yang diciptakannya itu hidup ya, seperti yang Allah ciptakan ya. Allah bisa menciptakan makhluk hidup ya, manusia bisa bernafas, bisa melihat ya, bisa berbicara, kemudian ada denyut jantungnya ya, kemudian bisa beroperasi gitu ya, pencernaannya gitu ya, kemudian tangannya bisa menggerakkan, kakinya bisa bergerak ya, dan juga memiliki rasa atau perasaan, memiliki pikiran, memiliki perasaan yang itu tidak bisa dibuat oleh manusia ya. Walaupun semirip apapun manusia membuat bentuk ya seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak bisa sesempurna yang Allah ciptakan gitu ya. Kemudian Allah ciptakan pepohonan juga dengan sempurna ya. Walaupun manusia bisa membuat pepohonan yang sama, mirip persis seperti yang Allah ciptakan ya, tapi tetap saja tidak bisa memberikan kehidupan ya kepada pohon tersebut. Kemudian buah-buahan ya, banyak sekali manusia membuat replika bentuk buah-buahan yang mirip sekali dengan ciptaan Allah ya, tapi tentu saja tidak bisa dimakan ya seperti buah-buahan yang diciptakan Allah ya. Itulah gambaran betapa sempurnanya ya zat Allah, betapa sempurnanya ciptaan Allah ya. Kemudian lukisan ya, ketika manusia membuat lukisan juga tidak bisa sesempurna yang Allah ciptakan ya. Walaupun mirip ya, manusia itu membuat pemandangan yang indah ya, membuat lukisan laut yang indah ya, tapi tentu saja tidak bisa menciptakan ya gunung, tidak bisa menciptakan matahari ya, tidak bisa menciptakan laut ya, tidak bisa menciptakan pepohonan ya. Maka sangat luar biasa kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian udara ya, bisa tidak kita sebagai manusia menciptakan udara ya. Adapun kita manusia sangat membutuhkan oksigen ya setiap saat ya, yang Allah ciptakan ya. Itulah bentuk kesempurnaan Allah dan bentuk kelemahan kita sebagai manusia. Allah senantiasa memberikan udara ya untuk kita bisa bernafas ya, sedangkan kita membutuhkan udara ya untuk kita bisa bernafas. Jadi kita ini hamba yang lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha sempurna ya. Jadi kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita tidak pantas, tidak layak untuk sombong ya, karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, yang maha suci ya. Karena itu tugas kita ya sebagai manusia untuk senantiasa terus ya belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, yang maha suci, yang menciptakan kita, yang memelihara kita ya. Karena sebanyak apapun ya ibadah seluruh manusia tidak akan menambah kebesaran Allah ya. Walaupun seluruh makhluk ya, seluruh manusia dari awal sampai akhir sekalipun
bermaksiat kepada Allah ya, tapi tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, jadi Allah itu tidak butuh makhluk. Ya, sementara kita hamba, kita sebagai hamba, kita butuh Allah ya. Jadi walaupun ibadah kita luar biasa ya, tapi tetap saja ya, karena dengan kebesaran Allah itu tidak menambah kebesaran Allah sedikit pun ya dengan ibadah yang kita lakukan. Pun dengan maksiat yang kita lakukan, yang dilakukan walaupun oleh seluruh manusia ya, tidak mengurangi kebesaran Allah ya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan makhluk sama sekali. Sedangkan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka itulah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah ya, dengan nama-namanya Allah yang baik ya. Sehingga setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah ya, maka barulah kita bisa berakhlak dengan Asmaul Husna tersebut gitu ya, dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama-nama Allah yang indah. Dan untuk mempelajari Asmaul Husna ini ya, agar kita bisa betul-betul meresapi dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ini membutuhkan proses yang panjang ya. Tapi selama kita masih diberikan nafas ya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengenal zat Allah ya, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal perbuatannya ya, sehingga kita bisa mengenal kepada siapa kita beribadah ya. Dan tentu saja akan lebih indah ya ketika kita beribadah dan mengenal zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sifat yang kita bahas pada hari ini yaitu Al-Qudus ya, Allah yang Maha Suci. Dan agar kita bisa mendekat kepada Allah yang Maha Suci, tentu saja kita juga harus belajar tazkiyatun nafas, yaitu bagaimana ilmu untuk senantiasa membersihkan hati kita ya. Karena kita ingin mendekatkan diri kepada zat yang Maha Suci, yang Maha Sempurna. Nah, karena itu kita juga harus senantiasa membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perbuatan kita ya, agar senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penggenggam alam semesta ya. Bahkan bukan hanya di dunia ya, tapi Allah juga penggenggam hari akhir ya, hari pembalasan. Betapapun Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam kekuasaan, akan tetapi Dia Maha Suci dari sifat kezaliman ya, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Jadi Allah zat yang sempurna, tapi ya Maha Suci Allah dari sifat kezaliman ya. Allah sempurna dengan sifatnya yang penuh kasih sayang ya. Allah sempurna dengan sifatnya yang maha memelihara. Allah sempurna dengan sifatnya yang maha memberi rezeki. Allah sempurna dengan sifatnya yang maha tinggi. Allah sempurna dengan sifatnya yang maha mulia, dan seterusnya ya. Jadi kesempurnaan Allah itu ya sangat indah sekali ya. Maha suci dari kezaliman ya, dan kelemahan, juga ketidaksempurnaan. Dan Maha Suci Allah yang tidak tersentuh dari sisi manapun kekurangannya. Kemudian Al-Qudus adalah salah satu asma
Allah Azza wa Jalla yang sudah sangat dikenal. Dalam Al-Quran, Al-Qudus atau Allah yang Maha Suci sering didampingkan dengan kata Al-Malik, Maharaja atau Zat yang Maha Kuasa. Misalnya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 dan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. Kemudian dalam kamus bahasa Arab pun Al-Qudus adalah yang Maha Murni, yang Maha Suci, yang Maha Murni, atau yang penuh keberkahan. Dari sini muncul berbagai penafsiran dari kata Al-Qudus, di antaranya terpuji dari segala macam kebajikan. Kemudian Al-Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah sebagai Al-Qudus adalah Dia yang tidak terjangkau oleh indera, tidak dapat dihayalkan oleh imajinasi, dan tidak dapat diduga oleh lintasan nurani. Demikian sempurnanya Allah Ta'ala, Dia tidak terkejar bentuk dan zatnya oleh kekuatan indera. Betapa tidak, indera manusia terlalu lemah untuk menjangkau keagungan Allah yang menggenggam alam semesta ini. Maha suci Allah dari beranak dan diperanakan. Ada dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Allah Ta'ala tidak diserupai dan menyerupai apapun. Laisa kamitslihi syai'an. Jadi kalau ada yang menganggap Allah itu menyerupai sesuatu, niscaya pendapat itu tidak bisa diterima. Sesuatu itu pastilah makhluk, dan setiap makhluk pasti ada kelemahan. Tertolak orang yang menyerupakan Allah dengan manusia. Maha suci Allah secara zat dan perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah Ta'ala yang cacat atau gagal. Tidak mungkin baginya untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang gagal. Tidak mungkin baginya, ya, Maha suci Allah dari yang dianggap sempurna oleh makhluk. Manusia memiliki standar kesempurnaan, namun sesempurna apapun dalam pandangan manusia, pasti tidak dapat menjangkau kesempurnaan Allah yang sesungguhnya. Akal manusia sangat terbatas. Manusia hanya mengenal 26 abjad dan 10 angka. Manusia hanya mampu berpikir dan mengolah informasi yang masuk ke otaknya yang jumlahnya sangat terbatas. Maka bagaimana mungkin makhluk yang serba terbatas ini bisa menilai kesempurnaan Allah, zat penggenggam langit dan bumi, zat pencipta planet, tata surya, galaksi, klaster, superklaster, dan alam semesta yang tidak mengetahui, dan manusia tidak mengetahui berapa luas dan besarnya. Jadi begitu lemahnya manusia ya di hadapan Allah, ya bahkan untuk mengenal Allah pun ya kita harus senantiasa berdoa ya agar Allah senantiasa membimbing kita ya bisa sehingga kita bisa mengenal Allah ya melalui nama-namanya yang indah. Berkaca pada realitas semacam ini, sangat layak bagi kita untuk banyak bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bertasbih dengan kata-kata artinya memperbanyak ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Basahi lisan kita dengan ucapan mulia ini. Rasulullah bersabda, maukah engkau kuberitahu apa yang diajarkan oleh Nuh kepada anaknya? Beliau berkata kepada anaknya, aku menyuruhmu membaca subhanallahi wa bihamdihi, sesungguhnya dia adalah doa seluruh makhluk, tasbih semua makhluk, dan dengannya para makhluk mendapatkan rezeki. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui Jabir bin Abdillah. Jadi, ya, untuk mensucikan Allah ya basahi lisan kita dengan senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah ya sebanyak-banyaknya. Ya dengan banyak bertasbih ya sehingga kita senantiasa mensucikan Allah melalui lisan kita. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan akan keutamaan kalimat tasbih. Apakah di antara kalian tidak ada yang mampu mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Tanya Rasulullah.
Bagaimana bisa kami mendapatkan kebaikan sebanyak itu ya Rasulullah? Jawab para sahabat, apa yang kemudian disabdakan manusia paling mulia ini? Singkat sekali, ternyata bertasbihlah 100 kali setiap hari. Niscaya itu akan mendatangkan 1000 kebaikan atau menghapus 1000 kesalahan yang dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi tidak heran ya, dengan melihat keutamaan ini, ya Rasulullah mencontohkan kepada umatnya agar senantiasa bertasbih selepas minimal selepas sholat ya 33 kali ya. Hal ini menunjukkan betapa kita harus terus online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan mensucikannya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun ya. Bahkan menjelang tidur kita masih dianjurkan untuk melafazkan tasbih ya. Adapun tasbih, kalau tadi tasbih mensucikan Allah dengan lisan kita, maka kita pun harus senantiasa mensucikan Allah melalui perbuatan kita ya. Menghujamkan makna subhanallah, maha suci Allah ke dalam jiwa dan kemudian mengamalkannya dalam perbuatan kita sehari-hari ya. Contoh ya, bertasbih dengan perbuatan kita, contohnya apa ya? Misalnya kita senantiasa mensucikan dan menjauhkan simbol-simbol, kemudian mensucikan, contohnya mensucikan Al-Quran ya. Kemudian kita senantiasa mensucikan Baitullah, mensucikan masjid ya. Kemudian para ulama robani dari hal-hal yang tidak pantas. Itulah mengapa kita tidak boleh ya membawa mushaf ke toilet, berkata buruk di masjid, dan sebagainya, karena hal itu mengotori kesucian yang dimilikinya. Kemudian kita pun dilarang menghina Rasulullah SAW, keluarganya, orang-orang yang bersamanya, dan orang-orang yang dicintainya. Karena hal tersebut sama saja dengan mengotori sesuatu yang telah disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi kita senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, yaitu kita senantiasa bertasbih setiap harinya, senantiasa berzikir, dan kalimat tasbih yaitu Maha Suci Allah, Subhanallah ya, kita senantiasa baca setelah sholat minimal 33 kali ya. Kemudian perbanyak berzikir ya, dan zikir yang paling utama afdhalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah, dan sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi perbanyak kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan bukan saja hanya ketika selepas sholat ya, sebisa mungkin ya kalimat la ilaha illallah tersebut ya menghujam ke dalam pikiran kita ya, ke dalam hati kita, bahkan ke dalam perbuatan kita sehari-hari ya, senantiasa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan untuk agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, yaitu guru-guru yang hatinya senantiasa tersambung ya, silsilahnya sampai ke Rasulullah ya, mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mencari guru tersebut ya, yang bisa membimbing kita, membimbing ruh kita untuk bisa mensucikan jiwa kita dan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, kita setelah mengetahui Asmaul Husna dari Al-Qudus ini, Allah
yang Maha Suci ya, kita senantiasa meneladani ya dari sifat Asmaul Husna Al-Qudus ini. Dengan cara apa? Ya, agar kita bisa menghayati, menginternalisasi dan mengejawantahkan asma Allah ini. Siapapun kita ya dituntut untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, dari kebencian, dendam kesumat, prasangka kedengkian, kesombongan, rasa kekurangan, kesedihan, atau keputusasaan. Ya, setelah itu kita dituntut untuk mengisi hati dan pikiran dengan muatan-muatan yang positif. Sehingga yang ada dalam relung hati dan pikiran hanyalah kebaikan semata. Maka ketika berucap, tiada yang terucap kecuali kebaikan. Ketika bertindak, tiada yang muncul kecuali tindakan yang terpuji. Yang penuh perhitungan, tidak merugikan orang lain, tidak pula menyakitkan hati. Sebab apabila hati suci, yang keluar adalah kesucian pula. Andaipun apa yang salah dan ucapan dan tindakannya, dia akan segera memohon ampun kepada Tuhannya dan meminta keridhaan kepada pihak yang disakitinya. Ya. Jadi setelah kita mengenal zat Allah ya yang maha sempurna, setelah kita mengenal Al-Qudus, Allah yang maha suci, ya, Allah yang maha sempurna, ya, maka selanjutnya kita meneladani asma Al-Qudus, Allah yang maha suci ini dengan senantiasa membersihkan hati kita, ya, membersihkan pikiran kita, kemudian membersihkan perbuatan kita dari hal-hal yang negatif, ya, dari penyakit-penyakit hati. Ya, karena itu kita harus berproses, ya, mau belajar untuk membersihkan hati, yaitu ilmunya disebut dengan tazkiyatun nafs. Jadi bagaimana kita senantiasa mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, ya. Karena kalau hati kita sudah bersih dari penyakit-penyakit hati tadi seperti sombong, ujub, takabur, ya, iri, dengki, ya, kemudian rasa kurang, ya, keputusasaan, kegelisahan dan lain sebagainya, ya. Maka pikiran kita pun, ya, insya Allah bisa kita isi dengan hal yang positif. Begitupun perbuatan kita. Kalau hati kita sudah bersih, pikiran kita bersih, maka perbuatan kita pun akan mengikuti, ya, hati dan pikiran kita. Maka yang tercermin dari pribadi kita adalah akhlak yang baik. Itulah mengapa Rasulullah diutus, ya, liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Jadi kita jangan mencontoh, ya, artis-artis gitu ya, karena belum tentu akhlaknya itu sesuai dengan Rasulullah gitu ya. Jangan mengeluh-elukan secara berlebihan, ya. Tapi yang pantas kita teladani adalah akhlak dari Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah itu terbimbing, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akhlaknya sangat mulia, ya. Jadi mulai saat ini, ya, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, zat yang maha suci, maka kita harus senantiasa juga mensucikan diri kita, tapi perlu perjuangan, ya, untuk senantiasa membersihkan hati kita, ya, karena tidak mudah, ya, dengan pergulatan gejolak hati kita, nafsu kita, ya, kadang kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi balasannya kadang malah orang tersebut menyakiti hati kita, misalnya, contohnya. Nah, bagaimana dalam posisi tersebut kita bisa memaafkan, ya, kita bisa ikhlas, ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi bagaimana kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Dan itu tentu saja
perlu mujahadah ya. Mujahadah itu perlu perjuangan ya, tidak mudah ya bagi kita ya mengelola hati kita ya. Tapi jangan pernah berputus asa ya, karena Allah itu maha membolak-balikan hati ya, maka mohonlah kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik wa ala mahabbati rasulik. Ya Allah, wahai yang zat yang maha membolak-balikan hati ya, kita mohon teguhkan hati kita ya dalam menjalankan syariat agama ya, kemudian dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemudian dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati ya, agar kita senantiasa diberikan keteguhan hati ya untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya ya, dan agar Allah senantiasa menolong kita ya, membersihkan hati kita. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha suci, tentu saja kita harus mulai dari saat ini ya, mensucikan hati kita ya dengan tazkiyatun nafs tadi, membersihkan hati kita ya, kemudian banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ada suatu kisah ya di zaman Rasulullah ya, ketika ada seseorang yang melewati Rasulullah dan sahabatnya dan para sahabat, kemudian Rasulullah kemudian bersabda, akan datang seseorang ya di mana dia adalah ahli surga ya. Kemudian ketika orang tersebut lewat ya, para sahabat ini penasaran siapa ahli surga tersebut gitu ya. Kemudian sampai sahabat Rasulullah ya mengikutinya ya, bahkan sampai meminta izin ya untuk menginap di rumahnya, karena sampai 3 kali orang tersebut lewat selalu dikatakan bahwa kata Rasulullah beliau adalah ahli surga gitu ya. Sampai sahabat Rasulullah penasaran dan meminta izin untuk menginap di rumahnya. Seberapa besar sih amalan ibadahnya sampai dijamin oleh Rasulullah ya sebagai penghuni surga. Ya, mungkin apakah tahajudnya yang panjang ya, apakah amalan sedekahnya yang banyak, atau mungkin mengaji Al-Qur'annya mungkin ya. Tapi ternyata setelah sahabat tersebut menginap di rumah orang yang dijamin masuk surga itu ya selama 3 hari berturut-turut, dia tidak melihat ibadah yang luar biasa ya. Ternyata ibadahnya biasa-biasa saja, tapi kok bisa dijamin masuk surga ya oleh Rasulullah SAW. Kemudian bertanyalah sahabat tersebut ya, kenapa kamu, amalan apa sih yang bisa membuatmu ya menjadi hamba Allah yang dijamin masuk surga? Kemudian orang tersebut menjawab bahwa memang secara ibadah ya biasa-biasa saja, tapi ada satu amalan katanya yang senantiasa dilakukannya sebelum menjelang tidur ya, yaitu dia selalu memaafkan siapapun yang berbuat salah, yang menyakiti hatinya ya, kemudian memaafkan dan mengikhlaskannya dan senantiasa membersihkan hatinya ya sebelum dia menjelang tidur gitu. Hanya itu amalan yang spesial gitu dari orang tersebut, sehingga dijamin oleh Allah
masuk surga, ya, Masya Allah. Jadi kuncinya ya hanya dengan senantiasa membersihkan hati, ya, siapapun dari kita, ya, insya Allah, ya, bisa seperti hamba Allah tersebut, ya, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, ya. Karena bagaimanapun ya, kalau misalnya ibadah kita banyak, ya, tapi di dalam hatinya masih ada penyakit hati, ujub, sombong, iri, dan dengki, ya, bagaimana ibadah tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Harusnya dengan ibadah kita, ya, menjadikan diri kita ya senantiasa tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Jadikanlah sholat itu, ya, sebagai pencegah kita dari perbuatan maksiat. Harusnya sholat itu menjadikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu harusnya menjadikan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, bukan kalau misalnya kita ibadahnya sudah banyak, ya, tapi masih senantiasa berbuat keji dan munkar, tentu saja dipertanyakan gitu, ya, ada yang salah dengan ibadah kita, ya. Ternyata yang salah itu adalah mulai dari hatinya yang belum dibersihkan, ya. Ibadahnya sudah bagus, tapi kalau masih melakukan perbuatan keji dan munkar, ya, berarti harus ditata dulu hatinya, ya. Kita bersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakit hati, ya, sehingga sholat kita, ibadah kita, haji kita, zakat kita, umroh kita harus berdampak, ya, menjadikan pribadi kita berakhlak mulia, ya, bahkan bisa memuliakan orang lain, gitu, ya. Jangan sampai, ya, ada kata-kata kok dia ibadahnya banyak tapi masih suka membicarakan orang lain, masih ada penyakit iri, dengki, ya, bahkan sombongnya itu terlihat, padahal baru saja pulang ibadah haji misalnya, baru saja pulang ibadah umroh, tapi kok malah sombong. Harusnya haji dan umrohnya itu menjadikan akhlak dan perbuatannya semakin lebih baik, ya. Itulah haji yang mabrur, ya, ketika haji dan umroh kemudian ibadah-ibadah yang lain pun yang menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, gitu, ya. Tapi ada juga ketika pulang dari haji inginnya dipanggil Bu Haji atau Pak Haji, karena kalau misalnya tidak ada gelar tersebut kan orang nggak tahu kalau misalnya kalau kita sudah pergi haji atau padahal kalaupun sholat kita juga tidak ada titel sholatnya, ya, tapi kenapa kalau haji harus ada titel hajinya? Nah, jadi bukan titel hajinya yang kita kejar, ya, tapi bagaimana dengan kita berhaji, berumroh itu menjadikan pribadi kita lebih baik, ya, menjadikan kita tawadhu, rendah hati, ya, menundukkan diri di hadapan Allah, ya, semakin dekat dengan Allah, ya. Nah, itulah jadi harus berdampak, ya, ibadah kita ini, ya, bentuk cinta kita kepada Allah, ya, harus berdampak kepada pribadi kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian juga kita juga menjadi pribadi yang baik, ya, memperlakukan orang lain dengan baik, tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan siapapun, tidak menyakiti siapapun, ya. Itulah jadi teladan dari Al-Quddus, ya, teladan dari asma Allah Al-Quddus yang maha suci. Kita harus senantiasa mensucikan hati,
pikiran kita, ya, kemudian perbuatan kita dari hal yang negatif, ya. Kemudian setelah kita mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita dari hal-hal yang negatif, dari penyakit-penyakit hati, kemudian pikiran-pikiran kita dari pikiran yang kotor, kemudian lisan kita, perbuatan kita dari hal yang negatif, selanjutnya kita isi, ya, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita dengan hal yang positif, ya. Kita isi hati kita dengan zikir, ya. Kita isi pikiran kita dengan mengingat Allah, ya. Kita basahi lisan kita dengan mensucikan Allah, dengan memperbanyak zikir, ya, memperbanyak tasbih, mensucikan Allah, ya. Kemudian kita jaga juga, ya, akhlak kita, perbuatan kita, ya. Kita perbanyak dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, ya. Jadi menjauhkan diri kita dari hal yang buruk, ya, dan mengisi diri kita dengan hal yang baik, ya. Itulah yang dikatakan dengan takwa, ya. Jadi mendekatkan takwa itu, ya, kita menjauhkan diri dari hal yang tidak disukai Allah dan memperbanyak perbuatan kita dengan hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dari takwa, ya. Kemudian teladan apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Qudus ini? Yang pertama adalah kita bisa menikmati apapun ketetapan Allah tanpa prasangka buruk. Allah telah berjanji, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berburuk sangka kepadanya akan mendatangkan malapetaka. Kita harus tetap husnudzon atau berprasangka baik. Ya, kemudian pasti ada kebaikan dalam setiap kejadian. Maka nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana evaluasi diri. Hal terpenting adalah bahwa kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi mungkin dalam perjalanan hidup kita ada yang kita sukai dan ada yang kita sukai. Tapi boleh jadi, ya, apa yang kita sukai itu, ya, menurut Allah tidak baik. Tapi apa yang tidak kita sukai menurut Allah itu bisa jadi baik, gitu, ya. Maka harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, ya. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka baiklah hidup kita. Tapi jika kita berprasangka buruk pada Allah, maka, ya, seperti prasangka kita kepada Allah kehidupan kita, gitu, ya. Maka senantiasalah kita berprasangka baik kepada Allah, karena pasti yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita itu adalah selalu yang terbaik untuk kita, ya. Tapi kalau kita berpikirnya dengan nafsu kita, ya, tentu saja kita maunya sesuai dengan keinginan kita, ya. Kadang yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak menerima. Nah, itu kita belum mengenal sifat Asmaul Husna Al-Qudus, ya. Kalau kita sudah mengenal sifat Al-Qudus ini, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, bahwa dalam setiap kehidupan kita yang kita jalani, ya, ketetapan yang Allah berikan untuk kita selalu terbaik untuk kita, ya, sempurna untuk kita, ya. Maka kita senantiasa berprasangka buruk, kita tidak pernah berprasangka buruk atau husnuzon kepada Allah, tetapi kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ya, bahwa setiap ketetapan Allah itu selalu baik untuk kita, ya. Maka jika kita berprasangka baik, tentu saja kehidupan kita pun akan baik, ya. Contohnya, misalnya ketika seseorang itu diberikan ujian sakit, ya, tentu kalau secara nafsu, gitu, ya, secara manusiawi, sakit itu tidak enak, gitu, ya. Tidak mau setiap manusia itu menerima ujian sakit.
Tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi orang tersebut gitu ya, untuk apa? Ya untuk menggugurkan dosa-dosanya, ya. Untuk mensucikan jiwanya gitu ya. Untuk menyadarkan dirinya sehingga dirinya ingat kepada Allah. Mungkin selama ini ketika diberikan kesehatan dia banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah ya. Nah, ketika Allah uji dengan sakit, ya, maka semakin mendekatkan kepada Allah, ya, memohon kesembuhan kepada Allah, ya, justru, ya, semakin sadar, ya, bahwa ternyata nikmat sehat itu sangat luar biasa, ya, dan menjadikan sakitnya ini, ya, sarana untuk bertaubat kepada Allah. Nah, justru kan jadinya sesuatu yang mungkin kita benci, tapi menurut Allah itu baik, ya, malah menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan Allah, ya, maka tidak ada yang buruk gitu ya. Jadi semuanya baik kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya. Bahkan sakit sekalipun kalau kita berprasangka baik kepada Allah, ya, dengan sakit tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa, maka kemudian menjadikan sakit tersebut semakin dekat kepada Allah, ya, maka ujian sakit itu pun menjadi baik, ya. Maka ketika diberikan sehat kembali oleh Allah, ya, menjadikan waktunya kesehatannya tersebut, ya, untuk bisa bermanfaat, ya, hidupnya di jalan Allah, ya, semakin dekat lagi kepada Allah, ya. Jadi ada hikmah di balik setiap kejadian, ya, walaupun hal tersebut hal yang tidak kita sukai, tetapi bisa jadi itu baik bagi kita, ya, karena ada hikmah di balik setiap kejadian atau ujian yang dihadapi setiap manusia, ya. Tentu saja adapun misalnya musibah, bencana, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala mungkin bagi manusia itu tidak suka gitu ya. Tapi kalau tidak diberikan ujian tersebut, kebanyakan manusia lalai, lupa kepada Allah, ya, baru tersadar, ya, ketika ada ujian atau musibah, ya, tersadar, ya, harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya. Maka tidak ada yang sia-sia, ya. Segalanya baik jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ujian atau musibah, ya, menjadikan kita harusnya semakin dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita lalai, lupa, ya. Lupa berzikir, lupa bertasbih, ya. Lupa beribadah, ya. Mungkin kalau diberikan amanah-amanah berupa kenikmatan malah lalai, ya. Ketika diberikan ujian berupa hal yang tidak disuka, ya, malah sadar gitu, ya. Malah sadar, ingat kembali kepada Allah, ya. Semakin bersyukur kepada Allah, dan tentu saja ketika kita sudah sadar, ya, kemudian bertobat kepada Allah, ya, banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah, ya, Allah angkat derajat kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Kemudian teladan dari Al-Qudus yang kedua yaitu siap dengan ketidaksempurnaan diri. Apapun yang kita banggakan sebagai manusia, ya, jika tidak memiliki iman, kita serba kalah oleh binatang, ya. Masuk ke air, ya, tentu saja ikan lebih lincah, ya, meski kita bisa menjadi pelari cepat, masih kalah cepat dari kuda, ya. Manusia pun masih kalah kuat, ya, dengan badak, ya, kalah besar dengan gajah. Hanya kekuatan imanlah yang membuat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lainnya. Oleh karena itu,
layak bagi kita untuk menutup pintu kesombongan di dalam diri kita, ya, dan membuka lebar pintu ketawaduan, ya. Sebab tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Dan tiadalah orang yang meninggikan dirinya kecuali Allah Ta'ala merendahkan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan tiadalah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika orang yang sombong justru Allah jatuhkan, ya. Tapi orang yang rendah hati, tawadu, ya, di hadapan Allah justru Allah naikkan derajatnya, ya. Maka jadilah kita siapapun kita menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Karena yang maha sempurna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, ya, tanpa pertolongan Allah, ya. Maka jangan ada di dalam hati kita walaupun sebiji zarah pun, ya, kesombongan. Karena jika ada kesombongan, ya, kita tidak bisa mencium bau surga, yaitu yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwa jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita walaupun sebesar biji zarah, ya. Tapi hiasilah hati kita dengan ketawaduan, rendah hati, ya, rasa takut kepada Allah, ya. Dengan rendah hati, insya Allah Allah angkat, ya, justru Allah angkat derajat kita, ya. Kemudian teladan yang ketiga dari Asmaul Husna Al-Qudus, yaitu kita siap dengan kekurangan orang lain, ya. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa orang-orang terdekat kita tidak sempurna. Baik secara mungkin secara fisik sempurna, ya, mendekati kesempurnaan. Akan tetapi secara akhlak, ya, tidak ada yang sempurna. Contohnya ada yang memiliki sifat pemarah, pelit, egois, ya. Kita harus terlatih menghadapi mereka. Entah itu pasangan hidup, orang tua maupun anak, ya, dan orang-orang di lingkungan kita, ya. Kita harus siap mental, ya, dalam menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain. Niscaya akan membuat kita lebih mampu bersikap bijaksana. Orang yang stres dalam hidup adalah orang yang selalu ingin sempurna dalam segala hal. Ingin yang terbaik boleh, ya. Akan tetapi ingin sempurna tidak pernah ada, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita harus melakukan perencanaan yang matang, persiapan yang optimal, dan pelaksanaan yang hati-hati. Akan tetapi kita pun harus siap bahwa hasil yang dicapai tidak akan pernah sempurna. Sikapilah kekurangan orang lain sebagai ladang amal. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, ya. Lebih baik terus konsisten memperbaiki diri dan berbuat baik. Allah yang mengatur hati setiap orang. Betapa tidak, semua hati manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat kita harus selalu berbaik sangka kepada Al-Qudus, ya, dalam kondisi apapun, ya. Jadi untuk meneladani Al-Qudus atau sifat Asmaul Husna Al-Qudus yang Maha Suci, yang pertama kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kejadian adalah baik, ya. Kita harus senantiasa berprasangka baik sehingga yang kita dapatkan adalah kebaikan, dan kita berlindung dari prasangka buruk atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus siap dengan ketidaksempurnaan diri. Kita banyak kelemahan, ya. Kita sangat bergantung kepada Allah, Zat yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, ya. Maka selalulah rendah hati, ya, di hadapan Allah. Insya Allah kalau kita rendah hati, Allah akan mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga juga siap dengan kekurangan orang lain, karena tidak ada manusia yang sempurna, gitu, ya. Walaupun secara fisik mungkin
mendekati sempurna, tapi sifat-sifatnya kita tidak bisa mengatur orang lain ya, agar sesuai dengan keinginan kita, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat pemarah ya, ada yang pelit, mungkin egois. Nah, kita harus siap ya, karena tidak semua orang sesuai dengan keinginan kita ya. Kita harus siap mental ya, menghadapi berbagai macam karakter orang-orang ya, sehingga kita bisa bijaksana menyikapi setiap orang. Yang penting kita tata hati kita, pikiran kita ya, kemudian akhlak kita ya, menjadi akhlak yang baik ya. Kemudian kalaupun ya orang lain tidak sesuai dengan harapan kita, kita fokus saja ya, terus memperbaiki diri kita ya. Mudah-mudahan ya, dengan kita berakhlak yang baik ya, mencontohkan akhlak yang baik, orang lain pun ya tersentuh ya hatinya, sehingga bisa berubah menjadi lebih baik ya, tanpa harus kita paksa orang tersebut harus berbuat baik ya, harus berubah. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya, mencontohkan ya, kita terus memperbaiki diri kita ya, mensucikan hati kita, pikiran kita, kemudian perbuatan kita, sehingga kita berakhlak baik. Dan mudah-mudahan orang lain pun ya, dengan melihat akhlak kita pun tersentuh dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya terakhir, tips meneladani Al-Qudus, yaitu berusaha menjaga kebersihan hati, kebersihan diri baik lahir maupun batin. Kebersihan lahir adalah dengan mandi, bersuci, dan senantiasa menjaga wudhu. Adapun kebersihan batin adalah dengan menjauhi dosa, memperbanyak ibadah, zikir, doa, dan aneka kebaikan lainnya. Kemudian kita perbanyak taubat dan istighfar, serta mengiringi keburukan dengan aneka kebaikan. Kemudian tidak ada yang keluar dari lisan kecuali yang bersih dari dusta, kata-kata kasar, mesum, dan aneka perkataan buruk lainnya. Menjaga kebersihan makanan, minuman, pakaian, dan pekerjaan kita dari sesuatu yang diharamkan. Bersihkan hati dan dari prasangka, kedengkian, ujub, riya, dan takabur, serta rasa dendam. Kemudian melazimkan ucapan tasbih, terlebih setelah sholat 5 waktu. Tidak merendahkan diri di hadapan makhluk yang jelas-jelas ciptaan atau hamba Allah. Kemudian tidak berlebihan mengagungkan makhluk, mengkultuskan atau menganggapnya sempurna sesempurna Rasulullah yang terjaga dari dosa. Dan terakhir, sebelum tidur sebaiknya membersihkan diri, hati, dan pikiran dari aneka keburukan. Nah, mungkin itu saja kajian Asmaul Husna Al-Qudus kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.